biasanya ganas. Oh. Dan ganas itu biasanya banyak perdarahan, bengkak, dan banyak sekali jaringan rusak. Jadi Sobat Healthiers, jumpa kembali dalam perbincangan seputar masalah kesehatan dan penyakit bersama saya tentunya di CND Channel. Sobat Healthiers tentu saja tidak asing dengan istilah tumor jinak maupun tumor ganas. Namun siapa sih Sobat Healthiers yang menentukan stadium tumor ini dan mengklasifikasikannya? Kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter spesialis patologi anatomi, Dr. Yohana Octavianda, spesialis patologi anatomi, yang akan memberikan pencerahan dan menjelaskan bagaimana sih stadium-stadium dalam tumor itu dan mengklasifikasikannya. Selamat sore Dr. Yohana. Selamat sore. Gimana kabarnya dok? Sehat-sehat aja? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya dok, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita pakai masker dulu ya. Oke. Nah, begini Dr. Yohana, saya mendapatkan sebuah direct message dari salah satu sobat Healthiers yang menanyakan mengenai hasil pemeriksaan patologi anatomi. Karena kebetulan dia itu sudah diambil jaringan dari tumornya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan Dr. Yohana, saya mau menanyakan apa sih dok spesialis patologi anatomi itu dan bagaimana ruang lingkup kerjanya? Terima kasih. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai patologi anatomi. Patologi anatomi itu adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang intinya mempelajari mengenai sel dan perubahan-perubahan tubuh yang terjadi akibat pertumbuhan tumor. Bisa juga perubahan dari tubuh itu karena infeksi atau neoplasma. Neoplasma itu pertumbuhan jaringan yang tidak semestinya di dalam tubuh. Bisa jinak, bisa ganas. Ruang lingkupnya yaitu mempelajari mengenai kelainan yang diakibatkan oleh infeksi bisa mungkin dan kelainan akibat tumor. Misalnya bisa dari seluruh organ, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin itu singkatnya. Jadi di seluruh bagian tubuh ini ya dok yang bisa diperiksa oleh dokter patologi anatomi. Nah dok, jenis-jenis penyakit apa saja sih yang bisa dideteksi oleh patologi anatomi? Penyakit yang bisa dideteksi atau diperiksa di patologi anatomi adalah mungkin bisa penyakit infeksi atau tumor yang mengakibatkan benjolan di luar permukaan tubuh. Bisa tumor itu bisa jinak atau ganas. Nah untuk pemeriksaannya sendiri itu dok, apa saja sih dok pemeriksaannya itu dok? Iya. Kalau patologi anatomi itu pada dasarnya ada 3 pemeriksaan. Yang pertama FNAB atau fine needle aspirasi biopsi. Yang kedua pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi itu dari jaringan operasi. Yang ketiga pemeriksaan cairan tubuh.
Mm-mm. Itu yang utama diperiksa di patologi anatomi dan pap smear. Ya. Jadi untuk alat bantu pemeriksaannya setelah jaringan itu diperoleh, jadi mesti menggunakan alat bantu apa dok untuk melihatnya? Untuk melihat, kalau melihat sediaan biasanya pakai mikroskop ya. Kalau alat bantunya pada FNAB kita pakai jarum ukuran 25, ukuran 26, atau pakai jarum spinal untuk FNAB dengan tuntunan radiologi. Kalau histopatologi itu ada alat-alat processing sebelum dijadikan slide. Oh, seperti itu ya. Wah, tapi ngeri juga ya Sobat Healthiers. Tadi dokter menyebutkan diperiksa dengan jarum yang Iya. tentu saja ukurannya nggak kecil. Ya, ukuran jarum spinal itu ukuran 9 cm. Wah, bisa kebayang ya. Tapi nggak perlu takut ya Sobat Healthiers, karena ini semua untuk mendeteksi kelainan dan untuk menegakkan diagnosis seperti itu ya dok ya. Begini dok, kalau misalkan nih ada Sobat Healthiers yang mungkin ada benjolan di salah satu anggota tubuhnya, kemudian pengen tahu benjolan ini nih sebetulnya jinak atau ganas. Nah, Sobat Healthiers itu mesti kemana dulu sih dok? Ya, terima kasih. Sobat Healthiers, kalau Sobat Healthiers ada benjolan dimanapun dari kepala sampai dengan kaki, sebaiknya berobat ke dokter bedah, bisa dokter bedah umum atau onkologi. Kemudian dokter bedah itu akan memeriksa benjolannya, kemudian akan memberikan permintaan patologi anatomi. Biasanya yang cepat dan mudah itu menggunakan pemeriksaan FNAB atau fine needle aspirasi biopsi. Kemudian nanti kalau dokter bedahnya merasa ini perlu dioperasi, dioperasi langsung, baru jaringannya dibawa ke patologi anatomi untuk diperiksa itu diagnosanya apa. Jadi pemeriksaannya itu bisa sebelum benjolan itu dioperasi dan setelah dioperasi ya dok ya. Nah kalau yang setelah dioperasi nih dok, apa sih dok kegunaannya untuk diperiksa patologi anatomi? Jadi kalau yang diperiksa setelah operasi itu bisa untuk menentukan diagnosa pastinya. Kalau pemeriksaan FNAB kan belum pasti diagnosanya. Yang kedua bisa untuk menentukan staging. Staging tumor itu, staging berapa, stadiumnya. Jadi itu untuk terapi pasien juga. Kalau antara stadium 1, 2 atau 3 itu kan berbeda-beda. Jadi untuk terapi juga sih. Oh, seperti itu. Jadi mohon diperjelas lagi dok, untuk membedakan antara tumor itu jinak dan ganas itu bagaimana dok? Kalau gampangnya 3S ya, size itu ukuran. Jadi ukuran kalau ada benjolan yang ukurannya besar sekali, misalnya di paha. Kalau benjolan kecil ukuran 2 cm, 1 cm kayaknya mungkin jinak. Tapi kalau ukurannya 5 sampai 15 cm biasanya ganas. Kemudian shape itu bentuk. Kalau dia permukaannya bentuknya licin, terus nggak ada berdungkul-dungkul, itu biasanya jinak. Tapi kalau dia berdungkul-dungkul, kasar, mudah berdarah, itu biasanya ganas. Dan yang ketiga stain atau warna. Jadi kalau dia mulus, warnanya ya seperti kulit, itu kayaknya jinak. Tapi kalau dia merah atau warnanya hitam sekali, itu biasanya ganas. Jadi Sobat Healthier sudah mulai mendapat pencerahan ya. Jadi apabila ada saudara atau mungkin Sobat Healthier sendiri yang memiliki suatu kelainan di permukaan tubuh nih, nah ini mesti harus segera diperiksakan ke dokter. Begini dok, saya jadi penasaran, itu untuk benjolan yang ada di permukaan tubuh ya, bagaimana dengan benjolan yang ada di dalam tubuh? Itu mungkin saja kan dok, bisa ada benjolan di dalam tubuh atau mungkin tumor atau kanker di dalam tubuh ya. Itu gimana dok untuk mendeteksinya? Bisa, Sobat Healthier harus tahu, jadi benjolan atau tumor itu tidak hanya di permukaan tubuh. Di dalam tubuh, di dalam organ itu bisa, misalnya di paru-paru atau di dalam perut. Kita mendeteksinya, kita lakukan biopsi,
dengan tuntunan radiologi. Dengan tuntunan radiologi bisa CT scan atau radiologi. Metodenya juga sedikit berbeda, sama seperti biopsi yang sebelumnya, FNAB yang sebelumnya, tapi hanya memakai jarum yang lebih panjang, ukuran 9 cm. Karena masuk ke Ya, dalam masuk ke dalam organ tubuh. organ ya dok ya. Jadi ditentukan dulu targetnya melalui CT scan. Kalau sudah, kemudian ditandain, kemudian kita tusuk pakai jarum. Setelah itu dilihat lagi pakai CT scan. Kalau sudah pas, baru saya ambil sedikit jaringannya. Dok, sebetulnya sakit nggak sih ditusuk dengan jarum untuk pemeriksaan biopsi ini? Atau mungkin perlu dibius lokal atau gimana dok? Sebenarnya namanya disuntik ya pasti sakit ya. Tapi ini sobat healthier perlu tahu jarumnya ini lebih kecil dibanding kita ambil darah. Jadi ukurannya 25 sama 26. Malah lebih kecil ya dok ya? Tapi memang kita ngambilnya nusuknya nggak hanya sekali, berkali-kali. Dan toh kalau di bius lokal juga disuntik sama aja. Jadi mungkin untuk mengakali biar nggak sakit, kita bisa beli obat oles untuk mengurangi rasa nyeri. Ada ya dok ya. Cuman kalau menurut saya ya nggak perlu lah, soalnya toh juga nggak sakit-sakit sekali sih. Tadi dokter sudah menjelaskan dengan begitu lengkapnya mengenai sifat-sifat dan gambaran tumor yang kelihatan dari luar ya dok ya. Nah setelah itu langkah-langkah apa sih dok yang harus dilakukan apabila ada benjolan di salah satu anggota tubuh gitu? Seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau sobat healthier ada benjolan, sebaiknya sobat healthier berobat ke dokter bedah dan utarakan benjolannya di mana, sudah berapa lama, terasa sakit apa enggak, kemudian keluar cairan apa enggak, ya. Terus cepat membesar apa enggak, apa tetap selama 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian nanti dokter bedahnya akan memberikan pengantar ke patologi anatomi. Di situ nanti akan kami lakukan biopsi. Jadi